Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soraya Balkis dari Politeknik Negeri Medan jurusan Akuntansi Keuangan Publik ingin menjelaskan bukti audit. Langsung saja kita memasuki pembahasan tentang bukti audit. Nah, bukti audit sudah dijelaskan pada bab 1 bahwa sebagai setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Informasi ini sangat bervariasi sesuai kemampuannya dalam meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Dasar dari setiap audit adalah bukti yang dikumpulkan dan dievaluasi oleh auditor. Auditor harus memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengumpulkan bukti audit yang tepat dan mencukupi dalam setiap audit untuk memenuhi standar profesi. Nah, selanjutnya ada sifat bukti. Bukti audit mencakup informasi yang sangat persuasif, seperti perhitungan auditor atas sekuritas yang dapat diperjualbelikan, dan informasi yang kurang persuasif, seperti respon atas pertanyaan-pertanyaan dari para karyawan klien. Selanjutnya ada keputusan bukti audit. Keputusan sangat penting yang dihadapi para auditor adalah menentukan jenis dan jumlah bukti audit yang tepat yang diperlukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Ada 4 keputusan mengenai bukti apa yang harus dikumpulkan dan berapa banyak. 1. Prosedur audit yang akan digunakan. Nah, prosedur audit adalah rincian instruksi yang menjelaskan bukti audit yang harus diproses selama audit. Contohnya, memeriksa jurnal pengeluaran kas dalam sistem akuntansi dan membandingkan nama, jumlah, dan tanggal dengan informasi online yang diberikan oleh bank tentang cek yang diproses untuk pembayaran. Setelah memilih prosedur audit, memasuki nomor 2, berapa ukuran sampel yang akan dipilih untuk prosedur audit. Auditor dapat mengubah ukuran sampel dari hanya 1 hingga semua item dalam populasi yang sedang diuji. Dalam suatu prosedur audit untuk memverifikasi kas, anggaplah contohnya 5.000 cek telah tercatat dalam jurnal pengeluaran kas. Auditor dapat memilih ukuran sampel sebesar 50 cek untuk dibandingkan dengan jurnal pengeluaran kas. Keputusan tentang berapa banyak item yang akan diuji harus dibuat oleh auditor pada setiap prosedur audit. Ukuran sampel untuk setiap prosedur tertentu mungkin akan berbeda antara satu audit dengan audit lainnya, tergantung pada karakteristik klien seperti luas pengendalian terotomatisasi dan tingkat asuransi yang diperlukan dari prosedur. Selanjutnya, nomor 3, item-item mana yang akan dipilih dari populasi. Setelah menentukan ukuran sampel untuk suatu prosedur audit, auditor harus memutuskan item-item mana dalam populasi yang akan diuji. Sebagai contohnya, jika auditor memutuskan memilih 50 cek yang dibatalkan dari populasi sebesar 5.000 untuk dibandingkan dengan jurnal pengeluaran kas, berapa metode yang berbeda dapat digunakan untuk mengecek cek tertentu yang akan diperiksa. Auditor dapat memilih suatu minggu dan meriksa 50 cek pertama, kedua memilih 50 cek yang benar terbesar, ketiga memilih cek-cek tersebut secara acak, atau 4 memilih cek-cek yang menurut auditor paling mungkin mengandung kekeliruan, atau dapat menggunakan kombinasi dari berbagai metode tersebut. Nah, selanjutnya 4. Kapan melaksanakan prosedur tersebut? Audit atas laporan keuangan umumnya mencakup suatu periode seperti 1 tahun. Biasanya suatu audit baru dianggap selesai setelah berapa minggu atau bulan, atau berapa bulan setelah berakhirnya suatu periode. Oleh karena itu, waktu pelaksanaan prosedur audit dapat bervariasi dari awal periode akuntansi hingga berakhirnya periode akuntansi itu. Keputusan penetapan waktu audit sebagian dipengaruhi oleh kapan klien menginginkan audit itu diselesaikan. Biasanya dalam audit atas laporan keuangan, umumnya klien menginginkan agar audit diselesaikan antara 1 hingga 3 bulan setelah akhir tahun. Selanjutnya, persuasivitas bukti. Persuasivitas bukti audit adalah ketetapan dan mencukupi. Nah, ketetapan bukti itu adalah ukuran mutu bukti yang berarti relevansi dan reliabilitasnya memenuhi tujuan audit untuk kelas transaksi saldo akun dan pengungkapan yang berkaitan. Jika suatu bukti adalah sangat tepat, maka akan sangat membantu dan meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. 2. Selanjutnya ada relevansi bukti. Bukti audit harus berkaitan atau relevan dengan tujuan audit yang akan diuji oleh auditor sebelum bukti tersebut dianggap tepat. Relevansi hanya dapat dipertimbangkan dalam tujuan audit khusus, karena bukti audit mungkin relevan untuk satu tujuan audit, tetapi tidak relevan untuk tujuan audit lainnya. Selanjutnya, reliabilitas bukti. Mengacu pada tingkat di mana bukti tersebut dianggap dapat dipercaya atau layak dipercaya seperti relevansi. Jika bukti dianggap dapat diandalkan, bukti tersebut sangat membantu dalam meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Reliabilitas
Dan dengan demikian, ketetapan tergantung pada 6 karakteristik bukti yang dapat diandalkan berikut. 1. Independensi penyedia bukti. Bukti yang diperoleh dari sumber luar perusahaan lebih dapat diandalkan ketimbang yang diperoleh dari dalam perusahaan. Komunikasi dari bank, pengacara, atau para pelanggan umumnya dianggap lebih dapat diandalkan ketimbang jawaban yang diperoleh dari wawancara dengan klien. Kedua, efektivitas pengendalian internal klien. Jika pengendalian internal klien efektif, bukti audit yang diperoleh lebih dapat diandalkan ketimbang jika pengendalian internalnya lemah. Ketiga, pengetahuan langsung auditor. Bukti audit yang diperoleh langsung oleh auditor melalui pemeriksaan fisik, observasi, perhitungan ulang, dan inspeksi akan lebih dapat diandalkan ketimbang informasi yang diperoleh secara tidak langsung. 4. Kualifikasi individu yang menyediakan informasi. Bukti audit tidak akan dapat diandalkan kecuali individu yang menyediakan informasi tersebut memenuhi kualifikasi untuk itu. Karena itu, komunikasi dengan pengacara dan konfirmasi bank untuk umumnya lebih bernilai ketimbang konfirmasi piutang usaha dari orang-orang yang kurang memahami dunia bisnis. 5. Tingkat objektivitas. Bukti yang objektif lebih dapat diandalkan ketimbang bukti yang memerlukan pertimbangan tertentu untuk menentukan apakah bukti tersebut benar. 6. Ketetapan waktu. Ketetapan waktu bukti audit dapat merujuk pada kapan bukti itu dikumpulkan maupun pada periode yang tercakup oleh audit ini. Bukti ini biasanya lebih dapat diandalkan untuk akun-akun neraca apabila diperoleh sedekat mungkin dengan tanggal neraca. Selanjutnya, ada jenis-jenis bukti audit. Dalam memutuskan prosedur audit mana yang akan digunakan, auditor dapat memilihnya dari 8 kategori bukti yang luas, yang disebut sebagai jenis-jenis bukti. Setiap prosedur audit mendapat satu atau lebih jenis-jenis bukti berikut. 1. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik adalah inspeksi atau perhitungan yang dilakukan auditor atas aktiva atau aset berwujud. Jenis bukti ini paling sering berkaitan dengan persediaan dan kas, tapi juga dapat diterapkan pada verifikasi sekuritas, misal tagih, dan aset tetap berwujud. Kedua, konfirmasi. Konfirmasi menggambarkan penerimaan respon tertulis langsung dari pihak ketiga yang independen yang memverifikasi keakuratan informasi yang diminta oleh auditor. Responnya dapat dalam bentuk kertas atau elektronik atau media lainnya seperti akses langsung auditor ke informasi yang dimiliki pihak ketiga. Karena konfirmasi berasal dari sumber pihak ketiga, alih-alih klien, jenis bukti audit ini sangat dipercaya dan merupakan jenis bukti yang sering digunakan. Ketiga, inspeksi. Inspeksi adalah pemeriksaan oleh auditor atas dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang tersaji atau seharusnya tersaji dalam laporan keuangan. Keempat, prosedur analitis. Terdiri dari evaluasi informasi keuangan melalui analisis atas hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Kelima, wawancara dengan klien. Wawancara adalah upaya untuk memperoleh informasi secara lisan maupun tulis dari klien sebagai respon atas pertanyaan yang diajukan auditor. Walaupun banyak bukti yang dapat diperoleh dari klien melalui tanya jawab ini, bukti itu biasanya tidak dapat dianggap sebagai bukti yang meyakinkan, karena bukan dari sumber independen dan mungkin mendukung pihak klien. Keenam, rekalkulasi. Melibatkan pengecekan ulang atas sampel kalkulasi yang dilakukan oleh klien. 7. Pelaksanaan ulang. Pelaksanaan ulang adalah pengujian independen yang dilakukan auditor atas prosedur atau pengendalian akuntansi klien yang semula dilakukan sebagai bagian dari sistem akuntansi dan pengendalian internal klien. 8. Observasi. Terdiri dari mengamati proses atau prosedur yang sedang dilaksanakan oleh pihak lain. Auditor dapat mengunjungi lokasi pabrik untuk memperoleh kesan umum atas fasilitas klien atau mengamati para individu yang melaksanakan tugas-tugas akuntansi untuk menentukan apakah orang yang diserahi tanggung jawab telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dokumentasi audit. Standar auditing menyatakan bahwa dokumentasi audit adalah catatan utama tentang prosedur auditing yang diterapkan, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang dicapai auditor dalam melaksanakan penugasan. Dokumentasi audit harus mencakup semua informasi yang perlu dipertimbangkan oleh auditor untuk melakukan audit secara memadai dan untuk mendukung laporan audit. File permanen. File permanen berisi data yang bersifat historis atau berlanjut yang bersangkutan dengan audit saat ini. File ini menjadi sumber informasi yang kaya tentang audit yang dari tahun ke tahun semakin penting. File permanen umumnya meliputi hal-hal berikut. Titipan atau salinan dari dokumen perusahaan yang terus penting, artinya seperti akte pendirian, anggaran rumah tangga, perjanjian obligasi, dan kontrak-kontrak dapat mencakup program pensiun, lease, opsi saham, dan lainnya. Masing-masing dokumen ini penting bagi auditor selama tahun-tahun masa berlakunya. Analisis akun tahun-tahun sebelumnya tetap. Selanjutnya, analisis
akun tahun-tahun sebelumnya tetap penting. Artinya, bagi auditor mencakup akun seperti utang jangka panjang, akun ekuitas megang saham, goodwill, dan aktiva tetap. Dengan memiliki informasi ini dalam permanen, auditor dapat berkonsentrasi dan menganalisis perubahan saldo tahun berjalan saja. Karena telah menyimpan hasil audit tahun sebelumnya dalam bentuk yang bisa diakses untuk review. Kemudian ada informasi yang berhubungan dengan pemahaman atas pengendalian internal dan penilaian risiko pengendalian. Informasi ini mencakup bagian organisasi, bagian arus, kuesioner, dan informasi tentang pengendalian internal lainnya, termasuk identifikasi pengendalian dan kelemahan sistem tersebut. Terakhir ada hasil prosedur analitis dari audit tahun sebelumnya. Di antara data ini terdapat rasio dan persentase yang dihitung oleh auditor dan total saldo atau saldo per bulan untuk akun tertentu. Informasi ini berguna dalam membantu auditor memutuskan apakah ada perubahan tidak biasa dalam saldo akun tahun berjalan yang harus diselidiki secara lebih ekstensif. Selain ada file permain, ada file tahun berjalan. File tahun berjalan mencakup semua dokumentasi audit yang dapat diterapkan pada tahun yang diaudit. Ada satu set file permainan untuk klien dan satu set file tahun berjalan untuk audit setiap tahun. Berikut adalah jenis informasi yang sering tercakup dalam file tahun berjalan, yaitu program audit. Standar audit tim menyajikan program audit tertulis untuk setiap audit. Program audit ini bisa dicatat dalam file terpisah untuk memperbaiki koordinasi dan integrasi semua bagian audit. Meskipun beberapa kantor akuntan juga menyatakan salinan program audit untuk setiap bagian audit pada dokumentasi audit. Selama audit berlangsung, setiap auditor menandatangani program untuk prosedur audit dan lakukan dan menunjukkan tanggal penyelesaiannya. Pencantuman program audit yang dirancang dengan baik dan diselesaikan dengan cara yang seksama dalam file audit adalah bukti dari audit yang bermutu tinggi. Selanjutnya, penyusunan dokumentasi audit. Penyusunan schedule yang tepat untuk mendokumentasikan bukti audit yang dikumpulkan, hasil yang ditemukan, dan kesimpulan capai adalah bagian penting dari audit. Dokumentasi harus disiapkan secara cukup rinci untuk memberikan auditor yang berpengalaman yang tidak memiliki hubungan dengan audit itu, pemahaman atas pekerjaan yang dilaksanakan, bukti yang diperoleh dan sumbernya, serta kesimpulan dicapai walaupun rancangan bergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Karakteristik dokumentasi. Dokumentasi audit harus memiliki karakteristik tertentu. Yang pertama itu ada setiap file audit harus diidentifikasi secara wajar dengan informasi seperti nama klien, periode yang dicakup, gambaran tentang isi, tanda tangan orang yang menyiapkan, tanggal persiapan, dan kode indeks. Kemudian ada dokumentasi audit harus memiliki indeks dan referensi silang untuk membantu pengaturan dan pengarsipannya. Selanjutnya, ada dokumentasi audit yang lengkap harus dengan jelas menunjukkan pekerjaan audit yang dilakukan, yang dapat dicapai dengan 3 cara, dengan pernyataan tertulis dalam bentuk memorandum, dengan menandatangani prosedur audit dalam program audit, dan dengan notasi langsung pada schedule. Dokumentasi audit harus meliputi informasi yang cukup untuk menilai tujuan yang telah dirancang. Kemudian ada kesimpulan dicapai tentang segmen audit yang dipertimbangkan harus dinyatakan dengan jelas. Pengaruh teknologi terhadap bukti audit dan dokumentasi audit. Semakin banyak bukti audit yang disajikan dan disimpan dalam bentuk elektronik, dan auditor harus mengevaluasi bagaimana informasi elektronik itu mempengaruhi kemampuannya untuk mengumpulkan bukti yang layak dan mencukupi. Apabila bukti hanya dapat diperiksa dalam bentuk yang bisa dibaca mesin, auditor menggunakan komputer untuk membaca dan memeriksa bukti itu. Program perangkat lunak auditor komersial seperti ACL Software dan Interactive Data Extraction and Analysis atau IDEA telah dirancang secara khusus untuk digunakan oleh para auditor. Program ini biasanya berbasis Windows dan dengan mudah dapat dioperasikan pada komputer desktop atau laptop milik auditor. Auditor akan memperoleh salinan database atau file induk klien dalam bentuk yang bisa dibaca mesin dan menggunakan perangkat lunak tersebut di atas untuk melakukan berbagai pengujian atas data elektronik klien. Paket perangkat lunak audit ini relatif mudah digunakan, bahkan oleh auditor yang kurang terlatih dalam bidang teknologi informasi, dan dapat diterapkan pada berbagai klien tanpa kesulitan yang berarti. Auditor juga menggunakan perangkat lunak spreadsheet untuk melakukan pengujian audit. Jadi, dengan memakai teknologi, auditor dapat mudah mengumpulkan bukti yang layak dan mencukupi. Sekian presentasi hari ini dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.